Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusallim ala rasulillahil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat kreatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kasih sayang, rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk hidup pada hari ini. Sahabat kreatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan seorang manusia ini ada 3 perkara yang bisa membawa manusia ini dalam kehancuran. Tetapi 3 perkara ini juga bisa membawa manusia dalam keselamatan yang selama-lamanya. 3 perkara yang ada dalam diri manusia ini, yang pertama itu harta. Harta ini kalau manusia tidak letakkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harta ini bisa membawa manusia dalam kehancuran yang selama-lamanya. Tetapi begitu juga sebaliknya, jika harta diletakkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harta ini akan menjaminkan untuk seorang manusia bisa selamat di dunia maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bisa kita dengar kisah daripada Qarun laknatullah alaihi, yang punya harta begitu banyak, tapi karena tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, jika harta digunakan untuk ketaatan seperti sedekah, infak, korban di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka harta ini akan menjadi bekal buat kita untuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus perkara yang kedua itu pangkat dan jabatan. Hari ini banyak manusia yang terlena dengan pangkat dan jabatan. Pangkat dan jabatan ini jika tidak diletakkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga akan membawa manusia dalam keadaan kehancuran. Tetapi kalau pangkat dan jabatan ini ditaruh untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pangkat dan jabatan ini akan membawa manusia dalam keselamatan yang selama-lamanya. Kita bisa lihat kisah-kisah daripada umat-umat terdahulu ketika diberikan kekuasaan, diberikan pangkat dan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang taat, mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak taat dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak tahu dengan Haman, Haman laknatullah alaihi, dia ini adalah perdana menterinya Fir'aun laknatullah alaihi. Walaupun jabatannya tinggi, pangkatnya tinggi, tapi karena tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Haman ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dengan perkara yang ketiga. Perkara yang ketiga ini yaitu kekuasaan. Seorang manusia yang di dalam hatinya merasa sudah berkuasa, maka ini akan bisa membawa dia dalam ketaatan kepada Allah SWT, atau bisa juga membawa dia dalam kehancuran. Jadi kekuasaan ini kalau tidak diletakkan dalam ketaatan kepada Allah SWT atau dalam agama, maka kekuasaan ini akan membawa seorang manusia dalam kehancuran yang selama-lamanya. Tapi jikalau kekuasaan yang dimiliki membawa untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kekuasaan ini akan menjadi keselamatan baginya untuk selama-lamanya. Bisa kita lihat kisah-kisah zaman dahulu juga, raja-raja yang dulu berkuasa, ada yang taat, dia dimuliakan oleh Allah SWT, yang tidak taat dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita dengar kisah bagaimana Fir'aun laknatullah alaihi yang punya kekuasaan yang begitu banyak, begitu luas, tapi karena dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini pun jasadnya tidak diterima oleh buminya Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Nabi Sulaiman alaihissalam yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai kerajaan yang sangat mewah.
Karena Nabi Sulaiman ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Sulaiman ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan di dunianya Allah Subhanahu wa taala, begitu pula di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat kreatif yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini, kalau kita tidak sandarkan dalam amal-amal agama, maka segala sesuatu yang kita miliki ini akan membawa kita dalam keadaan kehancuran. Tapi apa yang kita miliki kalau kita sandarkan untuk agamanya Allah SWT, untuk taat kepada Allah SWT, maka ini akan menjadi bekal buat kita, bekal untuk menuju menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kreatif yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita tertipu dengan kehidupan di dunia ini. Karena kehidupan di dunia ini kehidupan yang sementara saja. Kehidupan yang kekal yang abadi adalah kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Mau berapa lama kita hidup di dunia, pasti suatu saat kita akan kembali kepada Allah SWT. Kullu nafsin ja'ikatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Jadi sahabat kreatif yang dimulakan Allah SWT, sebelum kita kembali kepada Allah SWT, kita memperbaiki diri kita, memperbaiki amal kita. Supaya apa? Supaya ketika kita kembali kepada Allah SWT, kita kembali dalam keadaan diridhoi oleh Allah SWT. Jangan sampai kita kembali dalam keadaan dimurkai oleh Allah SWT. Sahabat kreatif yang dimulakan Allah SWT, gunakan waktu sebaik mungkin, gunakan sisa umur sebaik mungkin. Karena kita seorang manusia, kita tidak bisa menjamin kehidupan kita sampai berapa lama. Ada orang yang masih SD, masih SMP sudah dipanggil oleh Allah SWT. Ada yang masih muda sudah dipanggil oleh Allah SWT. Hidup di dunia ini hanya sementara saja. Kehidupan yang kekal abadi adalah kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.